Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, tentunya kesempatan dalam rangka untuk kembali bersama menuntut ilmu, berthalabul ilmi, dan semoga ilmu yang hari ini kita akan gali adalah ilmu yang bermanfaat, yang mana nantinya akan berbuah amal soleh, sekaligus akan menjadi bekal kita untuk menuju atau untuk menempuh perjalanan hidup kita di dunia ini, sehingga kita betul-betul mengenal Allah dan mencapai tujuan akhir baik di dunia dan di akhirat, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa untuk menyanjungkan sholawat dan menyampaikan salam hormat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kepada keluarga beliau, kepada seluruh pengikut-pengikut, khususnya yang hari ini ataupun sampai kepada kita pada zaman kita hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali belajar di majelis ini dengan Sirah Nabawiyah, yang kita masih bertemu di tema tentang kebersamaan Nabi dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Di mana pada pembahasan kita kali ini yang tentunya akan kita gali dari kisah beliau bersama paman beliau, yang akan menjadi ilmu sehingga akan menjadi cita-cita yang memandu kita untuk menemukan cita-cita kita, kemudian memandu kita untuk tahu bagaimana harusnya menjadi seorang muslim, dan memandu kita untuk tahu bagaimana cara belajar yang benar, dan tentunya hal-hal yang terkait dengan semangat kita di dalam membersamai Al-Quranul Karim. Baik, saya akan mulai perjalanan kehidupan Rasulullah bersama pamannya ini dimulai dari sang kakek yang begitu istimewa, yaitu Abdul Muttalib. Yang keistimewaannya ini diantaranya adalah sang kakek ini diberikan Allah keistimewaan berupa memiliki irhasat atau memiliki firasat yang tajam. Itu keistimewaan kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib, yaitu firasat, memiliki firasat yang tajam. Dengan firasat yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ini pun menjadi cara atau menjadi sebab
Abdul Muttalib berhasil menemukan sumur Zam-Zam yang sudah berabad-abad lamanya terpendam, yang sudah berabad-abad lamanya terkubur di muka bumi. Sehingga namun dengan firasat yang dimiliki oleh seorang Abdul Muttalib ini, maka sumur Zam-Zam ini ditemukan atau berhasil ditemukan. Dan juga tentunya dengan firasat, kalau kita istilahkan firasat, dengan prediksi yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, ini pun juga menjadi sebab keberhasilan pendidikan Rasulullah di tangan Abu Thalib, pamannya. Mengapa Rasulullah menjadi istimewa? Karena ini diantaranya keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Dan ini menjadi sebab ya, menjadi sebab di mana firasat Abdul Muttalib ini menjadi firasat yang benar, ya, firasat yang tajam. Di mana letak keberhasilan pendidikan Abu Thalib atau kebersamaan Nabi dengan Abu Thalib ini telah melahirkan Nabi menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang istimewa. Mana buktinya? Di antaranya adalah apa yang akan kita kisahkan hari ini, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keberhasilan pendidikan Abu Thalib mendidik keponakannya yaitu Rasulullah adalah Abu Thalib sukses dan berhasil mencetak keponakannya ini menjadi ahli dagang, menjadi sosok pedagang yang mahir, menjadi pedagang yang dikagumi dan diunggulkan oleh para pedagang-pedagang lainnya. Di antara bukti berbakatnya dan tidak adanya yang berhasil mengungguli Nabi dalam berdagang, tidak adanya yang berhasil mengungguli Nabi dalam berbisnis adalah sebuah pernyataan langsung dari Ibunda Khadijah. Sebuah pernyataan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat cara Nabi dalam berdagang. Ketika melihat Nabi dalam berdagang, maka Ibunda Khadijah mengatakan tentu waktu itu Ibunda Khadijah tidak langsung berbicara kepada Rasul melalui perantara. Ibunda Khadijah mengatakan, ana u'tika di'fin ma u'ti rajulan min qaumika. Aku akan memberikan barang kepadamu yang tidak aku berikan kepada seorang pun di antara kaummu. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sofatus Sofwah. Jadi Ibunda Khadijah itu memiliki barang yang mana barang itu tidak pernah diberikan kepada selain Rasul. Hanya barangnya ini hanya diberikan kepada Rasul saja. Barang apa itu? Di dalam kitab Al-Mubarakfuri atau di dalam kitabnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri lebih jelas lagi. Wa uridat alaihi an yakhruja fi malin laha ila syami tajiran
Ibunda Khadijah menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Menawarkan harta miliknya untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Tu'tihi afdalu ma kanat tu'ti ghairahu minat tujjar. Ibunda Khadijah menyerahkan kepada Nabi barang dagangan yang afdol, yang istimewa. Afdol itu yang paling istimewa, yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang selain Rasul. Jadi Ibunda Khadijah ini ceritanya beliau memiliki barang paling istimewa, memiliki barang dagangan paling afdol, paling istimewa. Di mana barang dagangannya ini tidak pernah diberikan kepada pedagang-pedagang yang lain. Kemungkinan ya barang dagangan yang paling istimewa ini hanya dibawa oleh beliau, hanya disimpan oleh beliau. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, Nabi kita pernah diserahi oleh seorang tajiroh, yaitu Ibunda Khadijah, seorang pedagang, juga dzatu syarafin, juga Ibunda Khadijah ini memiliki kehormatan atau berasal dari keluarga ningrat, keluarga terhormat atau keluarga yang berdarah biru. Dzatu syarafin, keluarga terhormat. Wa malin katsirin, Ibunda Khadijah juga adalah orang yang super kaya. Konglomeratnya negeri Mekah. Nah, Rasul kita ini pernah diserahi barang dagangan yang afdol, barang dagangan yang istimewa, super, barang dagangan paling mahal, barang dagangan terbaik, barang yang termahal, yang untuk diperjualbelikan itu biasanya ada istilah lain nggak? Ada nama lain. Misalnya itu kan pasti ya kayak misalnya buah-buahan ya, misalnya apa ya, buah durian. Itu kan durian bermacam-macam jenis atau bermacam-macam kualitas ya, Kualitas durian terbaik biasanya orang sering menyebut dengan durian montong. Ya, kenal durian montong? Tahu nggak? Itu biasanya durian ini durian paling mahal. Durian paling mahal karena dilihat paling besar biasanya. Duriannya paling besar. Durian montong itu pernah dijual di supermarket cuman 2 belah gitu kan, 2 belah. 2 biji malah, itu besarnya luar biasa. Dijual itu harga jualnya dulu seharga dengan uang gaji saya dulu sebulan. 900 apa 800 ribu. Dulu saya gajinya sekitar itu 800 ribu. Itu hanya untuk membeli durian montong itu. Kalau dijual di supermarket hampir 1 juta kan? Yo, saking mahalnya itu. Nah, itu kalau durian yang katanya merek terkenal atau kualitas terkenal, kualitas paling mahal itu adalah tadi itu durian montong. Atau apa misalnya kualitas terbaik, paling baik, paling bagus buah apel misalnya. Apel mana yang biasa paling mahal? Bukan apple ya.
HP itu. Wah, apel paling mahal biasanya apel warna merah ya, warna merah warna ya warna merah apel ini apa, dari mana itu apelnya ya, susah juga kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti ya. Ya sudahlah, pokoknya begitu ya, antum pahami saja telan-telan, ditelan bulat-bulat aja, begitulah. Jadi intinya Rasul kita itu memperdagangkan dagangan paling mahal, nah gitu. Istilahnya itu barang super, ya. Saya dulu top brand, betul, top brand. Biarin orang-orang yang nggak paham juga ya, top brand. Nah, saya dulu pernah jual itu, saya dulu pernah jualan minyak wangi. Nah, ternyata minyak wangi itu harganya beda-beda ternyata. Ya ada minyak wangi yang aduh lupa namanya yuk. Pokoknya ada yang kental, ada yang pertengahan, ada yang encer. Nah, gitu. Ada yang encer. Itu minyak wangi yang dulu pernah saya jual kemana-mana itu. Dan ya cukup lumayan. Nah, itu Rasul tuh dulu kira-kira begitu. Yang beliau jual itu adalah minyak wangi paling kental. Atau sekarang madu termahal apa sekarang? Madu paling mahal itu biasanya madu dari Yaman, karena kekentalannya itu bisa sampai 2% kadar airnya. Kadar airnya itu 2%. Jadi saking kentalnya itu madu Yaman, kalau dibalikkan botolnya kayak gini, itu nggak netes itu. Saking kentalnya. Dia baru bisa netes kalau digunting. Pernah lihat madu sekental itu? Belum ya? Itu mahal sekali. Saya dulu pernah ditawari sama guru saya, mau nggak jualin ini madu? Aduh, saya nggak dulu lah. Ya, kebetulan guru saya ini punya kenalan orang-orang Yaman. Ya, madu sider namanya. Karena lebahnya memakan makanan dari pohon sider. Jadi madu sider itu madu paling mahal karena kentalnya luar biasa. Nah, kayak gitulah. Jadi yang beliau Rasul kita ini jual adalah barang-barang super. Dan yang mempercayakan kepada beliau adalah konglomeratnya Mekah. Bukan hanya konglomerat Mekah, tapi pedagang terhebat sebumi saat itu. Karena Quraisy kan, Ibunda Khadijah kan Quraisy. Sedangkan Quraisy adalah pedagang terhebat se-internasional saat itu. Karena terkenal kemana-mana, ya ke Syam, ya ke Persia. Memangnya dulu negara paling maju di dunia yang berhasil menandingi Persia sama Romawi siapa? Belum ada, atau tidak ada. Dulu ya Romawi dulu ya Amerika hari ini, Persia dulu ya Cina hari ini, kemungkinan begitu. Nah, Quraisy itu terkenal di Romawi, terkenal di Persia. Ya, Nah, salah satu anggota ataupun pedagang-pedagang Quraisy itu, konglomeratnya adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasul kita dipercayakan oleh konglomeratnya Mekah, oleh pedagang terbaik dunia saat itu. Rasul kita dipercaya untuk menjualkan barang terhebat atau termewah atau termahal. Hari ini pengusaha lah istilahnya ya, pengusaha terhebat. Hari ini pengusaha terhebat levelnya dunia, misalnya seperti pemilik HP paling mahal. Salah satu HP paling mahal itu kan Apple ya. Pemiliknya siapa? Pemiliknya itu Steve Jobs. Ternyata saya baca-baca, orang ini tuh keturunan Muslim.
Steve Jobs ini dia punya nama asli itu Abdul Fattah kalau tidak salah. Ya. Ayahnya orang Suria. Ayahnya itu orang sana, orang Suria. Tapi kalau dilihat di data yang ada ya Steve Jobs ini agamanya agamanya Buddha. Ya. Tapi yang jelas salah satu pengusaha terkenal hari ini, pengusaha dunia hari ini tuh Steve Jobs. Nah, dia itu kan punya barang usaha ya, barang jualan, yaitu Apple itu. Nah, Apple itu. Kira-kira ya, kebayang apa enggak? Siapa yang akan diserahkan? Siapa orang yang akan diserahkan barang atau HP atau Apple tercanggih oleh Steve Jobs itu untuk dijual, untuk diperdagangkan, untuk diperjualkan. Kira-kira ke siapa? Kebayang nggak? Steve Jobs akan menunjuk siapa untuk menjualkan HP-nya yang paling mahal, paling canggih itu? Ya pastinya bukan kita lah ya. Pastinya bukan ke kita, bukan. Masalahnya kita tidur terus kan. Ya, pagi tidur ya, siang tidur ya, nggak akan dilirik ya sama Steve Jobs. Ya. Iya, karena tidur terus masalahnya. Baik, kira-kira siapa? Kebayang nggak pedagang, penjual, pengusaha yang ditunjuk oleh Steve Jobs untuk menjual HP-nya itu? HP tercanggihnya itu, kebayang kan? Pasti pedagangnya, pengusahanya orang hebat kan? Iya, itulah Rasul kita. Steve Jobs-nya itu kira-kira Ibunda Khadijah. Nah, gitu. Orang yang ditunjuk oleh Steve Jobs untuk menjual barang termewahnya ini adalah Rasulullah, ya itu kira-kira. Itu Rasul kita itu dulu kayak begitu. Intinya Rasul kita ini mendagangkan barang-barang Ibunda Khadijah itu, posisi Nabi berada di level tertinggi. Ya, posisi Nabi itu berada di level tertinggi. Dengan bukti bahwa semua barang-barang terbaik Ibunda Khadijah, diserahkan, dipercayakan hanya kepada Nabi, tidak kepada pengusaha yang lain, tidak kepada pedagang yang lain. Itu membuktikan bahwa memang kualitas bisnis Rasul itu mencapai level tertinggi. Bayangkan saat itu usia Nabi 25 tahun. Khamsata wa ishrina sana. Rasul ketika itu dipercaya oleh pengusaha level dunia saat itu usianya 25 tahun. 25 tahun usia. Kalau hari ini usia mahasiswa level apa? S2 level Nabi itu sudah seperti itu, sudah level dunia S2 itu. 25 tahun. Hari ini mayoritas usia 25 orang hari ini baru menyelesaikan S2. Wah, Rasul sudah kemana-mana itu. Rasul sudah memiliki kualitas terdahsyat. Bukan levelnya kualitas satu kota Mekah, bukan. Rasul kita kan sampai ke jantung negara adidaya saat itu, yaitu Syam. Itu kan Syam itu kan negara kekuasaannya Romawi. Sampai ke Romawi itu Rasul jualannya. Usia 25 tahun.
Nah, itu jualannya, bisnisnya sudah ke Amerika, sudah ke Cina. Diakui oleh pengusaha dunia. Itu Rasul kita. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, usia 25 tahun Nabi kita saat itu memiliki prestasi dahsyat. Pertama, beliau mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaan level dunia. Pemilik perusahaan level dunia, yaitu Ibunda Khadijah. Kalau hari ini boleh diberikan nama ya perusahaan, ya begitulah dulu. Ya Ibunda Khadijah itu punya perusahaan, ya punya barang dagangan, barang jualan itu. Dan levelnya sudah level dunia. Yang kedua, Rasul kita di usia 25 tahun itu sudah memiliki keahlian dan bakat dagang yang berada di topnya. Di topnya pedagang saat itu. Level tertinggi kualitas Rasul kita dalam berdagang di usia 25 tahun. Hari ini usia 25 tahun, kalau orang ingin menjadi ahli itu baru sebatas atau baru belajar, baru ikut pelatihan, baru ikut workshop gitu ya. Ya, bolak-balik bolak-balik ikutan pelatihan bisnis kayak gitu. Jadi enggak keluar biaya besar, iya. Hari ini kan gitu. Jadi pembisnis enggak level dunia, keluar dana besar, iya. Capek apalagi. Nah, di sini tentu yang akan kita pelajari bukan hanya dari kisah ini nanti ya, bukan hanya tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses seperti Rasul, bukan. Itu mah terlalu remeh. Kok bisa Ustadz? Kan itu pengusaha internasional, kok dibilang remeh? Iya, remeh. Itu masih kalah tinggi nanti dengan yang akan saya jabarkan nanti. Yang ketiga, di usia 25 tahun Rasul sudah dipercaya oleh masyarakatnya. Sudah dipercaya oleh masyarakatnya dengan mendapatkan gelar Al-Amin. Yang keempat, Rasul kita sudah terlibat dalam urusan keumatan. 25 tahun, usia S2 hari ini, Rasul kita dulu sudah terlibat dalam urusan kepentingan umum, yaitu di peristiwa Hilful Fudul itu. Dan ikut bersama dengan tokoh-tokoh terhormat. Saat itu tidak ada seusia Nabi yang berani untuk membersamai tokoh terhormat. Tidak ada kecuali Nabi sendirian. Padahal saat itu ya kisahnya kita tahu usianya sekitar Nabi itu 15-an. Ya masih muda, 15-an tahun. Baik, lihat. Jika antum perhatikan urutan keberhasilan Nabi dalam berdagang, keberhasilan Nabi menjadi pengusaha sukses itu diawali oleh Al-Amin, diawali oleh sifat Al-Amin. Kenapa Nabi bisa menjadi pengusaha sukses? Karena Nabi sebelumnya sudah memiliki sifat Al-Amin, yaitu menjadi orang yang sudah dipercaya, dianggap terhormat oleh umat, oleh masyarakat. Ini bekal Nabi. Ini apa istilahnya ya? Ya, bekal Nabi untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin. Bukan sekedar menjadi pengusaha sukses, bukan.
Tetapi bekal Nabi untuk menjadi pemimpin itu, Nabi sudah memiliki kepercayaan dari masyarakatnya, kepercayaan dari rakyatnya, kepercayaan yang nanti akan menjadi rakyatnya. Masyarakat Jazirah Arab umumnya dan khususnya masyarakat Mekah. Nabi sudah dipercaya di usia 25 tahun. Jadi, kalau mengikuti cara Nabi, teman-teman, dalam berbisnis, kita ikut cara siapa dalam berbisnis coba? Kalau ikut cara Nabi itu begini. Baru layak menjadi pedagang sukses kalau sudah dipercaya oleh masyarakat. Layak. Itu kalau mengikuti pola Nabi, cara Nabi. Kalau melihat urutannya ya, Nabi dipercaya dulu oleh umatnya, dipercaya menjadi al-amin, baru Nabi menjadi pengusaha sukses. Kalau sudah dipercaya oleh masyarakat, baru boleh memegang harta. Ini konsep Nabi. Kalau sudah bisa dipercaya, baru boleh baru boleh memegang perusahaan. Baru boleh memegang perusahaan. Perusahaan selevel apapun. Bahkan levelnya dunia, silahkan kalau orang sudah percaya sama kita. Kalau orang sudah percaya sama kita. Kayak gini. Itu ada pengusaha besar, sukses. Levelnya dunia, siapa? Ah, pantas dia. Orangnya bagus, orangnya jujur. Nah, gitu. Orang kan akan paham, oh pantas. Kayak gitu Rasul. Ya. Siapa? Itu yang lagi jalan pakai unta yang datang ke Mekah ini. Itu pengusaha sukses, pengusaha hebat. Siapa namanya? Muhammad. Oh, pantas Muhammad Al-Amin gitu. Ya gitu ya, itu kalau kita mengikuti teori Nabi, itu kalau kita mengikuti cara Nabi, kalau kita ingin menggenggam dunia, istilahnya kita ya, menggenggam dunia. Kalau kita ingin menjadi kaya raya, menjadi pengusaha, jadikan dulu kita ini sebagai orang yang bisa dipercaya. Ini baru mukadimah. Nah, nanti pembahasan lebih detailnya sifat atau sebab mengapa Nabi dipercaya oleh Ibunda Khadijah, seorang pengusaha wanita terhebat level dunia saat itu, untuk menjadikan Nabi sebagai orang yang akan menjualkan barang dagangannya. Kenapa? Apa rahasianya? Ada apa di dalam diri Nabi? Baik. Ini juga disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau dari kalimat yang pernah disampaikan oleh Ibunda Khadijah tentang mengapa Rasul mendapat kepercayaan penuh, mengapa Rasul mendapatkan kepercayaan penuh dari Ibunda Khadijah, atau mengapa Rasulullah menjadi pedagang sukses, maka sebabnya adalah yang pertama, Rasul memiliki sifat sidqul hadis. Nah, di sini. Sidqul hadis. Nabi kita memiliki sifat sidqul hadis. Ini kalimat dari Ibunda Khadijah langsung. Apa itu sidqul hadis? Perkataan yang bisa dipercaya, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, itu sidqul hadis.
Jadi Rasul kita itu kalau berkata selalu benar, kalau berkata selalu jujur. Itu Rasul kita. Kalau berkata selalu benar, kalau berkata selalu jujur. Ini nggak mudah loh. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, kalau dikaitkan dengan jualan, kalau dikaitkan dengan berdagang, kalau dikaitkan dengan bisnis, nggak mudah. Mengatakan sesuatu yang jujur itu nggak mudah, nggak mudah. Ya. Orang yang memiliki sifat sidqul hadis, kalau dikatakan bahwa barangnya tidak ada yang cacat, barangnya yang dijual belikan itu tidak ada yang cacat, maka pasti benar. Maka pasti benar. Ini barang yang saya jual ini nggak ada cacatnya. Silakan ada dicek. Ketika dicek, oh ya betul, maka dia sidqul hadis. Orangnya jujur, bicaranya benar. Nah, yang susah ini. Kalau barangnya ada yang cacat, kalau barangnya ada yang cacat, ada yang robek, ada yang rusak, maka pun juga ketika dicek pasti benar. Maka orang ini sidqul hadis. Ini HP saya ini atau apa namanya, jualan apa misalnya, ya HP lah, jualan HP. Ini HP saya ini yang saya jual ada ininya, ada cacatnya apa misalnya. Ya pernah jatuh sebanyak 7 kali misalnya. Jujur 7 kali. Ya. Pernah disiram air oleh anak saya misalnya. Tapi masih bisa aktif. Nah, jujur kayak gitu tuh nggak mudah loh. Nggak mudah. Menyampaikan kecacatan barang, menyampaikan keruksakan sebuah barang ada cacatnya, barang dagangan kita sendiri itu bukan perkara mudah. Mengapa? Karena artinya dia itu harus siap untuk tidak jadi dibeli barangnya oleh pembeli. Harus siap. Iyalah, namanya barang kalau rusak mau kita membelinya enggak? Rata-rata yang nggak mau, kecuali benar-benar butuh, kan? Kecuali benar-benar butuh. Yang kedua kita harus siap rugi. Nah, harus siap rugi. Yang ketiga harus siap kehilangan pelanggan. Dimatiin dulu. Harus siap kehilangan pelanggan. Kalau jujur-jujuran dalam berdagang tuh begitu. Harus siap kehilangan pembeli, tidak jadi dibeli, harus siap rugi, dan harus siap kehilangan pelanggan. Harus siap. Kalau kita mau jujur-jujuran dalam berdagang. Sekali lagi memang menyampaikan cacat itu nggak mudah. Karena bisa jadi gini, bisa jadi barang yang ada cacatnya itu tidak ketahuan, bisa jadi di awal misalnya apel yang kita jual itu tidak ada yang bosok, tidak ada yang busuk di awal. Kita sudah cek gitu ya. Kemudian kita juga punya karyawan, sama karyawan kita sudah dicek semua secara detail gitu, nggak ada yang bosok. Ternyata entah gimana, pokoknya kok ada banyak apel yang tidak layak makan misalnya. Entah busuk, entah apalah pokoknya. Bisa jadi tidak ketahuan. Bisa jadi tidak terdeteksi.
Coba kalau kita merasa pede ya, kalau kita sudah merasa pede, semua barang ini akan insya Allah akan laku semua. Ya, apel semua apel saya yang saya jual insya Allah akan laku semua. Merasa pede kan, karena apel yang saya jual ini semuanya bagus. Ternyata setelah dicek lagi lebih detail, oh ternyata ada kutunya, apalagi ada ulatnya. Mungkin tadi ketika ngecek tidak detail mungkin. Nah, kayak begitulah. Kan ketika itu apa yang kita rasakan biasanya? Ya. Di awal kita merasa bismillah ini saya akan dapat untung banyak. Kenapa? Karena barang jualan saya akan laku habis. Bismillah. Ternyata sampai jam 3 sore sampai sore hari tidak ada penjual yang tidak ada yang mau beli apel saya. Karena gara-gara tadi setelah dicek lebih detail ada cacatnya. Nah, penjual atau pedagang tuh harus begitu, harus siap rugi, harus siap tidak dibeli barangnya. Ya. Jadi memang sekali lagi sifat ini berat, sidqul hadis ini berat. Karena memang yang mampu memilikinya hanya orang beriman. Rasul sidqul hadis ini yang hanya mampu memilikinya adalah orang beriman. Orang yang tidak bisa mengalahkan akhirat demi keuntungan dunia. Ya. Orang yang sanggup berkata jujur, ini ada cacatnya, ini ada bosoknya, ini tidak layak makan, misalnya. Lalu kenapa dijual, misalnya kayak gitu ya? Ya, mungkin bisa jadi dijual siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya seperti itu. Itu orang yang mampu berkata jujur kayak gitu tuh adalah orang yang beriman. Orang yang tidak bisa mengalahkan akhirat demi keuntungan dunia. Orang yang mampu berkata jujur. Jadi bagi orang yang cinta dunia, jadi orang yang memiliki cinta berlebih dengan dunia, pasti susah untuk mendapatkan sidqul hadis. Sulit untuk mendapatkan sifat ini. Sulit. Ya, apalagi kalau kita dari pagi sampai sore sudah 2, 3, 4, 5 hari sepekan gitu ya. Keuntungan kita dari jualan ini jangankan mendapatkan untung, jangankan mendapatkan untung, menutupi modal saja tidak. Padahal kita jualan sudah 3 minggu misalnya, sudah 3 pekan. Nah kalau begini gimana saya bisa menafkahi keluarga? Atau gimana saya bisa kaya raya? Ya akhirnya terpaksa. Biasanya orang itu berbohong. Biasanya ya, katanya mateng, katanya manis, setelah dibeli masam. Pernah gak kayak gitu? Iya, waktu antum pernah. Dulu masih rame-rame, mungkin di bis hari ini mungkin sudah langka ya. Di bis itu kan dulu saya pernah pulang pergi dari Garut ke Purwokerto itu, ada yang jualan ada yang jualan salak, buah salak, ada yang jualan iya, buah-buahan kayak gitulah. Ini bagus loh, matang, wah gitu segala macam ucapan manis dikeluarin semua. Akhirnya ternyata saya memang nggak suka beli sih. Saya nggak suka beli kalau di iya di bis itu. Udah aja langsung ke supermarket, lebih terjamin. Ternyata ada sebagian penumpang itu yang ada di yang ada di kendaraan saya itu, di mobil, di bis itu, yang beli dan ternyata betul ada cacatnya dan banyak buah-buah salak itu yang tidak dimakan.
dibuang begitu saja di tengah di bis itu. Padahal tadi bilangnya apa? Monis. Lihat, orang-orang kayak gitu tuh nggak sedikit, ya, menutupi cacat demi keuntungan, demi sedikit keuntungan dunia itu tidak sedikit kayak gitu. Mengapa? Satu, karena takut miskin. Yang kedua, cinta harta. Ya, itu biasanya alasannya. Ya iyalah, ngapain saya jualan dari subuh sampai asar, atau dari subuh sampai maghrib, dari malam sampai malam lagi, kok nggak dapat untung, capek-capek ngapain? Udah aja lah, terpaksa berbohong, nah gitu. Biasanya begitu. Jadi memang nggak mudah. Orang yang kaya tapi mengikuti cara Nabi itu harus begini polanya. Harus mampu bersikap jujur, sidqul hadis. Jadi gini, saya ringkaskan. Konsep berbisnis, berdagang, menjadi pengusaha dalam Islam itu konsepnya begini. Konsep berbisnis ala Islam tuh, jika ingin mendapatkan dunia, maka harus siap dulu kehilangan dunia. Gitu. Jika ingin mendapatkan dunia, harus siap kehilangan dunia. Jika ingin mendapatkan harta, maka harus siap dulu kehilangan harta. Harus siap kehilangan harta. Ini konsepnya nih. Jika ingin kaya, maka harus siap dulu miskin. Harus siap. Paham kenapa maksudnya? Iya. Ya. Karena memang untuk bisa semua barang dagangan kita terjual itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bisa jadi orang tidak mau beli dan seterusnya itu. Akhirnya kita bangkrut. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, kan banyak. Ya. Saya sering tuh melihat gedung itu isinya gonta-ganti, ada gedung gonta-ganti isinya. Pernah gedung itu isinya jualan es cendol, isi gedung itu pernah isinya jualan bakso itu. Kok ini gedung nih punya banyak orang atau punya satu orang tapi beda-beda jualannya. Ya. Oh, ternyata dia mungkin bisnis ini nggak laku, ganti dengan yang lain, ganti bisnis lain, nggak laku lagi, nggak ada yang pembeli, ganti yang lain, kayak gitu. Ya, ini konsepnya dalam Islam ya. Dan orang yang siap kehilangan harta, ini masih terusannya. Dan orang yang siap kehilangan harta pasti akan siap pula untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah jika punya harta banyak. Ya. Orang yang siap miskin, orang yang siap kehilangan harta, ketika dia kaya raya, maka dia pasti akan siap menghabiskan hartanya di jalan Allah. Pasti itu. Adapun sebaliknya, jika dia terlalu cinta dunia, dia tidak siap kehilangan harta, dia tidak siap bangkrut, dia tidak siap miskin, maka ketika dia kaya raya, apa yang terjadi? Dia akan sulit, dia akan pelit jika hartanya diminta oleh masjid, diminta oleh pengajian, diminta oleh pesantren untuk infak, sodakoh, wakaf, dan seterusnya. Dia susah infak, dia susah sodakoh, dia susah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Susah. Karena dia takut miskin. Dia takut kehilangan hartanya. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim. Mengapa mereka begitu banyak mendapatkan harta,
namun tidak segan-segan juga menafkahkan harta di jalan Allah. Jawabannya karena mereka tidak takut miskin. Karena mereka sudah siap jika sudah kehilangan harta, tidak takut miskin. Kisahnya banyak, salah satunya yang paling terkenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Khandaq atau ketika salah satu perang ditanya oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq tahu kan, beliau seorang pedagang hebat. Ketika ditanya, berapa yang akan engkau infakkan di medan jihad ini? Kata Abu Bakar, semua hartaku ya Rasul. Semua hartaku. Lihat semuanya. Apa enggak takut miskin tuh? Enggak lah, level sahabat bukan level kita. Bukan level kita sahabat itu. Sahabat itu kalau diminta hartanya untuk agama, untuk jihad, semua habiskan. Itu sahabat. Karena mereka enggak takut miskin. Lalu Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, apa jawabannya? Allah dan Rasulnya. Lihat, begitu tawakalnya ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu tawakalnya, begitu kuat pegangannya beliau kepada Allah. Pembisnis hebat loh Abu Bakar tuh, nggak takut miskin. Itu kalau mau jadi pengusaha sukses ala Nabi, ala sahabat. Konsep Islam untuk menjadi pengusaha itu kayak gitu. Nggak boleh takut miskin, nggak boleh takut kehilangan dunia, nggak boleh. Jadi kalau antum ingin bercita-cita menjadi pengusaha sukses, tapi hari ini masih takut kehilangan harta, jangan dulu deh. Sudah, mending sekarang yang antum harus lakukan adalah apa dulu namanya? Bersihkan kecintaan antum kepada dunia, bersihkan. Dan bangkitkan semangat untuk tidak kehilangan dunia. Ya, kita sudah siap belum kehilangan dunia? Belum. Kenapa? Belum lama Ustaz. Belum lama. Masih muda ya, Mas? Jujur. Ya, kita juga sama, Mas, sama. Tapi malu-malu kucing. Ya, malu-malu kucing. Ya gimana kita mau siap kehilangan harta? Gimana kita mau siap kehilangan dunia? Lah, kita belajar saja masih tertarik untuk masuk ke lembaga yang ada ijazahnya daripada ke lembaga sekolah yang tidak ada ijazahnya. Kenapa itu? Iya. Karena dengan ijazah kita bisa nantinya ya, mudah mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Dengan ijazah kita mudah mendapatkan uang banyak. Ada ijazah. Coba hari ini mana ada perusahaan-perusahaan ketika menawarkan lamaran pekerjaan tidak ada syarat ijazah, pasti ada ijazahnya. Ijazahnya mana, Mas? Oh, nggak ada. Oh, maaf, Anda tidak diterima di perusahaan ini. Begitu. Ya, itu tanda kita muslimin hari ini masih cinta dunia. Dibuktikan dengan apa? Masih suka, terlalu suka. Ya, lebih mengutamakan sekolah di lembaga yang ada ijazahnya daripada lembaga yang tidak ada ijazahnya. Ya, teman-teman, kalau ingin bekerja, mendapatkan uang banyak, itu kan nggak perlu harus sekolah di lembaga yang ada ijazahnya kan. Antum sekarang gini aja, ingin kerja mendapatkan uang banyak dengan cara apa? Dengan cara apa? Jadi YouTuber misalnya ya, jadi YouTuber. Lah nggak perlu sekolah kan? Nggak perlu sekolah, banyak kok teman-teman saya, banyak orang-orang yang kita kenal kan. Jadi YouTuber nggak sekolah kan? Jadi kaya raya, jadi kaya itu teman-teman, nggak usah mikirin sekolahnya apa. Bagian sekolah dalam konsep Islam bukan untuk mencari pekerjaan. Tujuan sekolah mencari pekerjaan bukan.
Tujuan sekolah itu ngapain dalam Islam? Hah? Ya, menguatkan iman, memperbaiki akhlak, itu tujuan sekolah dalam Islam tuh. Antum santri baru belum mendapatkan pembelajaran tentang konsep pendidikan Islam ya? Nantilah insya Allah. Iya. Nggak sama dengan konsep pendidikan hari ini. Mengapa hari ini kalau ingin bekerja itu pasti sekolah dulu? Karena hari ini tuh sekolah menjadi pabrik untuk mencetak pegawai. Ya, sekolah itu hari ini bukan mencetak para pejuang, bukan mencetak para mujahid, tetapi sekolah-sekolah hari ini itu mencetak para pegawai. Iya, pegawai. Bukan mencetak orang-orang yang siap untuk membela agama Allah. Bukan orang-orang yang siap untuk membela Quran. Bukan untuk orang-orang yang siap membela agama Rasulullah. Bukan. Ya, lembaga-lembaga pendidikan yang cita-citanya untuk membela Islam biasanya tidak dilirik, biasanya tidak ada ijazahnya, biasanya santrinya sedikit. Tapi kalau lembaga pendidikan yang ada ijazahnya, apalagi lembaga pendidikan yang kaya raya ya, lembaga pendidikan yang apa tuh namanya? Lembaganya yang kaya raya, elit, biasanya siswanya itu sombong-sombong. Saya sudah pernah coba belajar di situ. Ya, di lembaga yang kaya, makanannya banyak, makanannya luar biasa mewah, tempat tidurnya luar biasa nikmat, dan betul ternyata itu murid-muridnya tuh sombong-sombong. Ya, gengsinya tuh luar biasa, pilih-pilih temen, astagfirullah. Itu biasanya yang ada dalam diri santri atau siswa atau mahasiswa kalau disekolahkan di sekolah yang elit. Yang kedua, kata Ibunda Khadijah, mengapa Rasulullah itu diberikan amanah barang dagangannya dan dipercayai, itu karena beliau memiliki azuma amanah, memiliki amanah yang besar, Beliau itu adalah seorang penjaga amanah tingkat tinggi, levelnya azum, levelnya tingkat tinggi, itu beliau. Coba antum pahami dulu, kalau sudah paham baru ditulis. Nih penjabarannya, apa amanah yang besar yang dimiliki oleh Rasul? Gini, sifat amanah itu satu akar kata dengan aman. Aman tuh bukan bahasa Indonesia, aman tuh bahasa Arab. Aman. Ya. Maka kalau orang sudah punya sifat amanah, itu artinya siapapun akan merasa aman dengan kita. Kalau kita punya amanah, kalau kita punya sifat amanah, maka orang akan merasa aman dengan kita. Maka mengapa orang Quraisy begitu percaya menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah, begitu aman, saya aman. Kenapa? Barang saya dititipkan sama Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah amanah. Tuh. Merasa tenang, merasa aman. Itu menunjukkan bahwa kita amanah. Kalau orang merasa tentram, orang merasa damai, orang merasa tenang,
orang merasa aman dengan kita. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki sifat amanah, dipercayai oleh orang. Dan tanda orang beriman adalah selalu menjaga amanah. Tanda orang beriman itu selalu menjaga amanah. Kenapa? Karena kata amanah, kata aman, dan kata iman itu satu akar kata yang sama. Amanah, aman, iman. Kata aman dalam Al-Quran ada misalnya apa ya? Bukan, itu iman. Kata aman yang artinya aman. Kata aman bahasa Arab yang artinya aman. Baladan aminan. Apa ayatnya? Antum belum masuk ke ayat ini? Baladan aminau wa junubni, surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Amin. Aminan itu aman. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nasi tahwilai. Dan seterusnya. Maka memiliki sifat amanah, amanah yang besar, itu pun juga tidak mudah. Memiliki amanah yang besar itu tidak mudah. Sama seperti memiliki sifat yang tadi yang pertama, yaitu sidqul hadis. Kenapa? Di mana saat kita dititipi barang, karena ketika saat kita dititipi barang, lalu barang itu rusak, apalagi hilang, maka orang yang amanah itu pasti harus mengganti. Itu kan mengganti barang rusak yang itu bukan milik kita kan gak mudah kan, apalagi orangnya cinta dunia, susah mengganti. Kayak orang minjem uang, banyak nggak ketika dia pinjam uang lalu punya uang, lalu dia punya uang terus apa namanya, membayar uang gantinya itu, memberikan uangnya itu, banyak apa enggak? Lalu dia nggak mau, padahal dia sudah punya, dia minjem uang 100 juta. Nah, dikasih tenggang waktu selama 2 bulan atau selama 2 tahun lah, 100 juta harus dikembalikan lagi. Nah, selama 1 tahun itu atau 2 tahun umpamanya dia sudah punya uang 500 juta misalnya, ada kan 100 juta. Nah, kalau orang yang cinta dunia susah nanti kembalikan uang 100 juta. Ya iyalah, yang tadinya 500 juta, lalu 100 juta itu dia harus kembalikan kepada orang yang dulu dia pernah pinjam. Itu kan berkurang jadinya 400 juta. Itu orang cinta dunia, berkurang 1 rupiah saja itu sakit hati. Apalagi ini berkurangnya 100 juta. Makanya kalau mau ingin kaya raya itu jangan cinta dunia. Kalau dalam Islam ya, ingin harta banyak, ingin pengusaha sukses seperti para sahabat, seperti Nabi itu, syaratnya itu jangan cinta dunia. Jadi memiliki sifat amanah yang harus disiapkan, satu, harus siap ganti rugi. Yang kedua, kalau ingin punya amanah tidak boleh mudah lupa, dikit-dikit lupa. Mas, mana uang 100 juta yang kamu pinjam? Lupa. Lupa. Jadi nggak boleh lupa, nggak boleh lalai, nggak boleh teledor. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, kalau ingin memiliki sifat amanah
harus punya tekad. Harus punya tekad. Nanti saya jabarkan ininya ayatnya. Ada ayatnya. Yang ketiga harus punya tekad. Tekad itu kemauan kuat untuk khususnya menjaga amanah atau mengganti rugi atau mengembalikan. Iyalah karena dia sudah dititipi amanah, ya kan harus dikembalikan. Lihat. Surat Toha ayat 115. Surat Toha ayat 115 saya jelaskan secara ringkas saja. Nabi Adam dalam surat Toha ayat 115 itu pernah diamanahi Allah berupa perintah agar tidak memakan buah dari sebuah pohon. Orang-orang mengatakan pohon khuldi, bukan. Itu Rasul Allah itu tidak menamakan pohon itu pohon khuldi, itu enggak. Yang menamakan itu adalah syaitan. Syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Itu yang mengatakan itu syaitan. Allah tidak menamakan pohon itu pohon khuldi. Nah, Allah ngasih amanah, wahai Adam, kamu jangan dekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah. Allah mengatakan enggak la taqraba hadhihi syajaratul khuldi? Enggak ada. La taqraba hadhihi syajarah. Terus lanjutan ayatnya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Karena kamu nanti akan menjadi orang yang zalim. Minadz zalimin, betul? Allah kasih amanah. Ternyata Nabi Adam beserta istrinya malah memakan buah dari pohon itu. Oh, jadi saya ikut-ikutan. Apa kata Allah? Kenapa Nabi Adam tidak bisa menjaga amanah? Surat Toha ayat 15. Karena karena Nabi Adam itu nasia. Walaqad ahidna ila adama walaqad ahidna ila adama. Terus fanasiya walam najid lahu azma. Satu nasia artinya lupa. Kenapa Nabi Adam itu tidak berhasil menunaikan amanah? Karena Nabi Adam lupa. Yang kedua, walam najid lahu azma, karena Nabi Adam itu tidak punya tekad yang kuat untuk memegang amanah. Itu bukan kata saya ya, kata Allah sendiri. Kalau saya nggak berani lah. Kata Allah sendiri, Allah mengatakan Nabi Adam itu lupa. Kamu sudah lupa, Adam. Kata Allah ya, kamu sudah lupa wahai Adam, dan kamu tidak memiliki tekad yang kuat. Makanya kamu memakan pohon itu atau tidak menunaikan amanah. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita memegang amanah, kuat memegang amanah? Ditahan. Dengan cara apa? Ya, tadi harus punya tekad kuat, harus punya azam. Tidak seperti ketika Nabi Adam di surga itu, harus punya azam. Ini aku titipkan uang 100 juta. Misalnya, atau kalau gini, Mas, aku siap ngasih kamu pinjaman 100 juta, tapi kamu harus siap memiliki azam yang kuat untuk mengembalikan kembali. Siap? Siap. Nah, kalau antum nanti dimintai untuk uang, atau antum ketika itu dipinjami uang, antum harus begitu bicaranya. Oke, aku siap memberikan pinjaman untukmu 500 juta. Tapi kamu harus siap punya tekad yang kuat untuk mengembalikan kembali. Itu. Kenapa Nabi Adam lalu apa yang membuat orang itu bisa lupa? Orang itu bisa lupa surat Al-Kahfi ayat 63. Karena syaitan. Karena syaitan. Al-Kahfi ayat 63. Sudah baca surat Al-Kahfi? Ya. Kalau saya baru setengah, insya Allah setengah lagi nanti. Baca surat Al-Kahfi ya, hari Jumat ini sunnah ya. Baca surat Al-Kahfi sampai khatam. Cuman sebentar kan, berapa menit sih baca Al-Kahfi. Masa baca Al-Kahfi susah juga. Baca Al-Kahfinya.
Jadi yang membuat orang itu lupa itu setan loh teman-teman. Padahal untuk bisa memegang amanah itu orang nggak boleh lupa. Ya, untuk bisa memegang amanah itu tidak boleh lupa. Ayat tadi sudah mengatakan an adzkuroh, surat Toha tadi itu an adzkuroh. Surat Al-Kahfi dalam ayat 63 itu an adzkur, ada kata-kata an adzkuroh kan? An adzkuroh, untuk mengingatnya. Nah, orang yang selalu mengingat-ingat, orang yang selalu ingat, oh saya punya pinjaman orang, oh saya punya amanah dari orang, itu pasti orang itu akan menjadi orang paling amanah. Dan ini sebagaimana amanah yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Yusha bin Nun. Apa amanah Nabi Musa kepada Yusha bin Nun? Yang Yusha ini kan yang ayat 63 surat Al-Kahfi ini kisahnya mereka berdua, Nabi Musa dengan Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun mendapatkan amanah apa dari Nabi Musa? Ikan. Tapi ketika ikannya lompat itu, padahal ikannya itu kisahnya mati, bukan mati lagi, itu sudah siap dimakan. Tapi tiba-tiba ikannya itu bisa hidup kembali dan melakukan keajaiban si ikan itu. Dan ternyata Yusha bin Nun karena terbelalak, terpukau dengan keajaibannya si ikan itu, lupa ngasih kabar kepada Nabi Musa bahwa si ikan ini kalau dia lompat, disitulah tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Disitulah ada Nabi Khodir. Dilupakan oleh setan, maka teruslah berjalan. Akhirnya Nabi Musa lapar, minta makan sama Yusha bin Nun. Wahai muridku, itu muridnya Nabi Musa ya. Wahai muridku, sini ikannya mana? Ternyata setelah dilihat ikannya hilang. Kemudian Yusha bin Nun mengatakan itu dalam surat Al-Kahfi itu. Fanasiya walam fa'ansanihu ila syaitanu an adzkurah. Aku telah dilupakan oleh setan. Jadi kalau ingin menjaga amanah, 1 harus kuat ingatan, 2 tidak boleh dekat dengan setan. Kalau mau memiliki amanah yang kuat kayak Rasul. Jadi jangan suka-suka dekat dengan setan ya. Ya. Iya, nanti setan akan mudah mengganggu kita. Tidak terpandang, Ustaz. Hah? Tidak terpandang. Iya. Tidak terpandang. Harus kuat ingatan. Jadi ingatan kita tidak boleh dikotori, tidak boleh dirusak. Akal kita nggak boleh dirusak. Apa yang merusak akal? Rokok tuh merusak akal. Kopi kalau terlalu banyak tuh juga merusak akal karena ada kafeinnya. Ya, apalagi yang merusak akal? Alkohol apalagi. Itu makanan, minuman yang merusak akal tuh hindari itu. Karena itu nanti akan mengurangi daya ingatan kita, mengurangi daya ingat. Kalau kita sudah kehilangan ingatan, jadi gilanya. Kalau kita sudah lemah daya ingat kita, ya dikit-dikit lupa. Dah, satu lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad karimun akhlak. Yang ketiga, yang menjadi sebab kenapa Ibunda Khadijah itu begitu percaya untuk memberikan hartanya supaya dijual belikan itu karena Rasul memiliki akhlak yang mulia. Ya, tapi sayang waktunya sudah habis. Saya singkat saja. Bagaimana cara mendapatkan akhlak yang mulia? Maka dapatkanlah iman yang sempurna. Kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak yang mulia itu sebabnya karena memiliki iman yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang paling akhlaknya paling mulia.
Ya, baik. Jadi nggak mudah ya, nggak mudah jadi pembisnis sukses ala Nabi. Coba hari ini kalau ada seminar-seminar, ada pelatihan tentang cara dagang sukses ala Nabi, kira-kira bahasan ini dijelaskan nggak? Hah? Pembahasan tentang iman dikuatkan, jauhi setan, kira-kira dijelaskan apa enggak? Jelas. Enggak. Ya, boro-boro dijelaskan. Malah ini dia lompat nanti. Praktek. Padahal kalau untuk mengikuti apa namanya cara bisnis ala Rasul itu ini dulu, kuatkan iman, jauhi setan. Kuatkan iman, jauhi setan, pasti akan menjadi kaya raya seperti Rasul. Wallahu ta'ala bishawab. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kita masuki majelis tasmik. Kepada petugas kami persilakan.